wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali bersama saya Riri Maulida dalam program 56 Channel. Hari ini kita akan berdiskusi dan berbincang tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di dalam satuan pendidikan dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak di SMP Negeri 56 Batam. Bersama saya telah hadir narasumber Bapak Abdillah SEMM. Beliau adalah Ketua KPPAD Kota Batam. Selamat datang Bapak di SMP Negeri 56 Batam. Ya, baik Bapak, terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di satuan pendidikan untuk mewujudkan sekolah ramah anak di SMP Negeri 56 Batam. Sebenarnya apa sebenarnya Pak yang dimaksud dengan program perlindungan anak itu sendiri Pak? Jadi KPPAD itu memang belum familiar untuk di Batam, karena KPPAD itu sendiri baru dibentuk pada tahun 2019, walaupun undang-undangnya sudah dibuat pada tahun 2002. Jadi KPPAD itu adalah singkatan dari Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak untuk Daerah, dalam hal ini Kota Batam. Terus KPPAD itu apa? KPPAD itu adalah lembaga independen yang dibentuk untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Batam. Nah, program-programnya itu ada secara garis besarnya, ada program upaya pencegahan, program perlindungan, serta program tindak lanjut. Baik Bapak, terkait tadi penjelasan Bapak tentang KPPAD, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak. Di sini saya bertanya Pak, semisal kasus yang sering terjadi di sekolah sekarang itu adalah yang mungkin kita anggap remeh, yaitu adalah kasus pembulian terhadap anak yang mungkin bahkan terkadang tidak kita sadari bahwa itu termasuk dalam kasus pembulian. Semisal ada salah satu anak yang menjadi korban pembulian, itu bagaimana mekanismenya Pak pada saat melaporkan ke KPPAD untuk meminta perlindungan dan pemenuhan hak anak tersebut? Jadi itu tadi ada beberapa sebenarnya kendala itu ya, yang menjadi kendala karena kurang pahamnya tenaga pendidik terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Tapi kami memaklumi hal tersebut karena hasil kajian kami dari beberapa penelusuran bahwa pembekalan para tenaga pendidik itu minim sekali tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak, baik itu di bangku kuliah, di kegiatan-kegiatan pembekalan oleh tenaga pendidik. Jadi pembekalan tentang pemahaman apa itu perlindungan dan pemenuhan hak anak itu sangat minim sekali, sehingga ada beberapa tenaga pendidik ini masih mengajar dengan gaya lama yang menganggap pembulian itu adalah hal biasa, yang kadang dijadikan mereka sebagai alasan atau proses untuk mendisiplinkan anak didik. Tapi itu tidak boleh dan itu bertentangan dengan undang-undang. Bahkan beberapa kasus yang kami tangani sendiri, pelakunya itu dalam hal ini oknum tenaga pendidik yang melakukan pelanggaran perundang-undangan terkait perlindungan anak ini karena tidak paham. Itu kan biasa. Mungkin ada suatu pembulian, dari pembulian kecil sampai ke pembulian diskriminasi sampai dengan tingkat kekerasan, dengan alasan untuk mendisiplinkan para peserta didik, itu menganggap itu hal biasa. Padahal kita sendiri ya udah tahu kan dampaknya secara psikis maupun fisik kepada anak tersebut sungguh menghambat pertumbuhan atau lari dari tujuan pendidikan itu sendiri. Baik Pak. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya Pak. Semisal anak korban pembulian tadi orang tuanya tidak menerima karena anak di sini sebagai korban pembulian, itu untuk melapor ke KPPAD itu bagaimana prosesnya Pak? Jadi mungkin saya ini lebih memilih menjawab dari sisi peserta didik dulu. Nah, jadi di satuan pendidikan itu minimal
para peserta didik ini sudah memahami apa itu yang dilarang, apa itu yang dianjurkan dalam hal pemenuhan hak anak di sekolah. Jadi kalau para pendidiknya udah mengetahui, jadi kadang-kadang permasalahan tidak sampai orang tua turun tangan. Jadi para guru atau para tenaga pendidik udah memahami, oh ini loh mekanisme atau langkah-langkah yang harus dilakukan apabila terjadi atau mencegah terjadinya pembulian atau kekerasan atau diskriminasi di suatu sekolah. Namun kalau ada orang tua yang melapor langsung ke KPPAD, biasanya kita memilih solusi yang efektif dengan cara kita kan ada juga tupoksi itu sebagai tenaga mediator. Jadi kita mediasi dulu. Laporannya kita terima, kita telaah, setelah kita nilai kearjenannya, mungkin kita memilih kita mediasi dulu. Nah, kita mediasi dulu antara pelaku, bisa saja peserta didik, bisa saja pelakunya tenaga pendidik, dan orang tua dan korban. Kita mediasi dulu. Nah, apabila upaya-upaya tersebut ternyata perlu ditingkatkan ke proses hukum, ya kita juga punya tupoksi harus melaporkan hal itu ke ranah hukum, gitu. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, pada saat Bapak mengalami kasus-kasus yang melanggar hak-hak pemenuhan anak, apakah Bapak mengalami kendala-kendala besar? Kalau ada, biasanya kendalanya seperti apa, Pak? Sebenarnya kendalanya itu standar saja. Kalau semua pihak sudah memahami apa itu perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai dengan perundang-undangan yang terkait, nyaris kerja KPPAD itu sangat ringan. Kenapa? Ada mekanismenya. Ada lembaga yang namanya pelayanan dan perlindungan untuk yang memberikan layanan perlindungan dan pemenuhan hak anak itu ada. Sebenarnya itu tanggung jawab semua pihak, orang tua, guru, orang dewasa di sekitarnya, sesuai dengan porsinya. Jadi kita bertanggung jawab melakukan perlindungan terhadap anak itu sesuai dengan porsinya. Nah, kalau secara kelembagaan ada dua lembaganya secara garis besar. Yang pertama lembaga teknis. Lembaga teknis itu adalah lembaga yang memberikan layanan secara teknis. Ya, lembaga yang memberikan layanan secara teknis itu ada yang namanya P2TP2A, Pusat Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, untuk di dinas sosial juga ada Peksos, terus untuk di kepolisian ada yang namanya unit PPA. Jadi semua pihak bisa melaporkan hal tersebut ke lembaga-lembaga pelayanan teknis tersebut. Nah, ada satu lagi lembaga yang non teknis, ya kami ini. Lembaga non teknis ini adalah lembaga yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak tersebut dalam konteks untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anaknya. Nah, jadi kami menyoroti P2TP2A ini menjalankan tupoksinya tidak. Terus orang tua ini menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua dia terhadap anak tidak. Nah, sampai ke tenaga pendidik, peserta didik juga. Nah, apabila kami menemukan sesuatu yang menurut kami diduga melanggar perundang-undangan terkait perlindungan anak, nah itu tadi fungsi kami sebagai lembaga penanganan tidak lanjut dan fungsi perlindungan. Kami advokasi, tapi kasus-kasus anak yang sifatnya tidak begitu urgent atau kasus-kasus anak yang kita anggap masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kita mengedepankan menyambungkan komunikasi dahulu. Nah, tentu fokus kita demi kepentingan terbaik bagi anak. Karena ya guru juga manusia biasa, tenaga pendidik itu adalah manusia biasa, orang tua juga manusia biasa, tak luput dari kesalahan ya, kesalahan. Tapi kalau kesalahannya itu tingkat kesalahannya seperti apa? Nah, apabila bisa diselesaikan dengan komunikasi, kita sambungkan. Mediator kan sebagai penyambung komunikasi yang juga paham akan undang-undang perlindungan anak. Nah, setelah kita edukasi pihak-pihak tersebut dan mereka paham, nah apabila selesai di situ ya cukup.
Nah, apabila tidak selesai di situ dan mungkin akibat yang ditimbulkan mengakibatkan ganggunya pemenuhan hak anak dalam artian fisik maupun mental yang sungguh harus diberi sanksi, ya kita lanjutkan dengan proses hukum, kita advokasi kasusnya tersebut. Akan tetapi makanya itu nih pesan kami dari KPPAD, lebih baik mencegah. Nah makanya di sini kami mencanangkan membuat workshop, seminar-seminar tentang perlindungan anak. Minimal paham apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan apabila sudah terjadi. Nah, karena upaya pencegahan itu sebenarnya lebih efektif ya daripada upaya penanganan. Penanganan itu selain menimbulkan dampak dan tidak bisa diulang dan tidak bisa, istilah kata orang itu, kalau sudah terjadi itu ya udah dampaknya yang kita rasakan. Baik, pertanyaan terakhir mungkin ya Bapak ya, apa kira-kira harapan sebenarnya dari KPPAD untuk tenaga pendidik di SMP Negeri 56 Batam terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini dalam mewujudkan sekolah ramah anak? Jadi begini ya, pemerintah sekarang lagi mencanangkan yang namanya kota layak anak. Bahkan kita sebenarnya sudah mendapat predikat kota layak anak di tingkat kedua, di tingkat pertama Madya dan Nindya. Nah sekarang pemerintah lagi menuju untuk tingkat Nindya, tingkat tertinggi. Nah kota layak anak itu salah satu variabelnya adanya sekolah ramah anak. Jadi harapan kami sekolah yang ada di Batam ini ya semuanya adalah sekolah ramah anak. Nah dengan adanya sekolah ramah anak tentu tenaga pendidik bukan hanya infrastrukturnya yang dibenahi, karena apalah artinya infrastruktur sedemikian rupa apabila manusianya juga tidak ditingkatkan kompetensinya. Jadi harapan kami semua tenaga pendidik itu mengetahui dasar-dasar, setidaknya paham apa itu perlindungan anak. Jadi kami juga di sini menghimbau untuk penyelenggara sekolah untuk kami mengajak bekerja sama agar suatu peningkatan kualitas guru dengan mengadakan workshop atau seminar agar guru-guru ini memahami apa itu perlindungan anak. Karena begini ya Bu ya, beberapa kasus yang kami temukan selain kompetensinya gurunya juga tidak mumpuni tentang perlindungan anak, bahkan penyelenggara sekolah sendiri juga begitu. Jadi banyak kita temukan. Jadi guru ini adalah ujung tombak, tenaga pendidik ini adalah ujung tombak untuk pencegahan kekerasan terhadap anak dan juga ujung tombak sebagai pelindung bagi anak. Kenapa? Karena anak itu sebagian besar kan dihabiskan di satuan pendidikan. Walaupun dia udah di rumah, dia juga masih berinteraksi dengan satuan pendidikan. Dan guru ini juga mempunyai ruang dan kesempatan menularkan pemahamannya terhadap peserta didiknya dan orang-orang di sekitar peserta didiknya tentang perlindungan anak. Jadi begini, zaman dahulu kalaulah ada kekerasan terhadap anak, seperti kalau dahulu orang melahirkan anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Waktu itu biasa, dianggap biasa waktu itu. Karena budaya waktu itu tuh belum maju seperti sekarang ini. Nah, zaman saya sekolah itu masih banyak itu ada istilahnya tuh mistar lembing, ada yang namanya penghapus terbang. Itu penerbangan. Kalau kita benjol-benjol itu biasa waktu sekolah zaman dahulu. Kita pulang ke rumah, orang tua kita pun menganggap biasa. Tapi beriring perkembangan peradaban manusia, dibuatlah undang-undang bahwa itu tidak boleh. Karena berdasarkan kajian-kajian dan penelitian, dampaknya sungguh negatif terhadap psikis anak-anak tersebut dan mental anak-anak tersebut. Nah, dibuatlah undang-undang tersebut. Nah, jadi saat ini itu pelanggaran. Kalau dulu itu kita mungkin nggak buat PR, itu dipukul itu biasa. Sekarang jangankan begitu,
guru yang melototin atau mengucapkan kata-kata yang tidak wajar terhadap anak, itu gurunya bisa kena proses hukum. Sayang kan, tenaga pendidik yang tadinya harusnya fokus untuk memberikan ilmu-ilmu bermanfaat kepada siswa-siswanya harus fokus menjalani proses hukum. Kan sangat sayang ini. Belum lagi dampak yang ditimbulkan oleh korbannya. Jadi harapan kita tenaga pendidik itu memahami dasar-dasar perlindungan dan pemenuhan hak anak. Tapi kita tidak bisa mengatakan itu hal mudah. Nah, disinilah kita perlu bekerja sama antara KPPAD dan penyelenggara pendidikan agar ada diberikan suatu atau dibuatlah sebuah program meningkatkan kompetensi guru itu dalam bentuk workshop, seminar tentang memahami perlindungan anak. Ataupun kalau belum bisa kok datang ke kami, mau secara individu boleh, secara lembaga boleh datang dan kami berdiskusi. Bukan kami mengatakan kami lebih paham tentang perlindungan anak, cuman kami fokusnya di situ. Karena kami fokus itu memang tupoksi kami. Jadi sama-sama memberi ya. Oke, gitu. Terima kasih Bapak. Mungkin itu saja diskusi dan bincang kita hari ini. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya untuk hadir di SMP Negeri 56 Batam. Baik, demikianlah diskusi dan perbincangan kita dengan Bapak Abdillah SEMM selaku Ketua KPPAD Kota Batam tentang memahami perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak di SMP Negeri 56 Batam. Lebih dan kurangnya saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.